nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan siapa saja datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang tanpa terkecuali akan mengalami kematian badani. Dalam kasana iman Katolik, kematian adalah peristiwa iman. Bagaimana kita dapat memahami dan menanggapinya dalam perwujudan nyata hidup kita sehari-hari? Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan arwah semua orang beriman yang dilaksanakan sehari sesudah Hari Raya Semua Orang Kudus. Dalam perayaan Semua Orang Kudus, gereja mengundang kita untuk merayakan para kudus yang telah mulia di surga. Dalam peringatan arwah semua orang beriman, gereja mengundang kita untuk mendoakan semua orang yang telah meninggal dan menantikan keselamatan di api penyucian. Di api penyucian, jiwa-jiwa ini dimurnikan oleh api kasih Allah. Api kasih itu berkobar karena doa-doa kita sekalian yang masih hidup dan berziarah di dunia ini. Doa-doa kita sekalian membantu meringankan penderitaan mereka. Jiwa-jiwa di api penyucian berkat doa-doa kita semakin mendekat pada rahmat yang dianugerahkan Bapa, yaitu kebahagiaan abadi dalam kerajaan surga. Gereja melimpahkan indulgensi kepada setiap orang beriman yang mendoakan kesejahteraan dan keselamatan arwah mereka
yang telah meninggal dan berada di api penyucian. Saudara-saudariku yang terkasih, kita harus ingat bahwa dalam iman Kristiani, cinta kasih tak mengenal batas serta melampaui batas-batas ruang dan waktu, sehingga memungkinkan kita untuk mengasihi mereka yang telah meninggalkan dunia ini. Gereja mengundang kita sekalian untuk mendoakan saudara-saudari kita yang telah meninggal dan sedang menantikan keselamatan di api penyucian. Ini adalah sebuah kewajiban rohani yang berdasarkan pada rasa cinta kasih sebagai satu persekutuan dalam iman akan Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus adalah sungguh penyelamat kita, manusia yang lemah dan berdosa. Tuhan sendiri bersabda, "Setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Yohanes bab 6 ayat 40. Allah akan menganugerahkan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya pada Yesus Putranya selama peziarahan hidup di dunia fana ini. Maka saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita pada kesempatan berrahmat ini mengingat kembali anggota keluarga, sanak saudara, sahabat, dan orang-orang yang telah berjasa bagi kita dan kini telah meninggalkan dunia fana ini. Kita berpisah dengan mereka yang telah meninggal secara lahiriah, tetapi secara rohani kita masih bersatu dengan mereka karena iman akan Yesus Kristus. Dalam ingatan akan mereka yang telah meninggal, khususnya orang-orang yang kita kasihi, kita haturkan doa-doa kita kepada Allah di surga. Kita memohon belas kasih Allah bagi mereka agar penderitaan mereka di api penyucian diringankan dan mereka diperkenankan menikmati kebahagiaan abadi dalam kerajaan surga. Ya Allah, asal dan tujuan setiap makhluk ciptaan, limpahkanlah belas kasih-Mu bagi saudara-saudari kami yang telah meninggal dan kini sedang menanti di api penyucian. Semoga karena kasih-Mu mereka diperkenankan memasuki kebahagiaan abadi bersama-Mu dalam kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di
di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.